Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Ibadah pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Mari kita memuji Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita yang rela mati untuk menebus dosa kita. Kita naikkan pujian mulia bagi Allah. Jadi penebusan. Anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Nyaplah penebusan mulia baginya. Baris yang ketiga, Ia mengajarkanku kebenarannya. Mengajarkanku kebenarannya.
kasih-Nya besar. Bagi Allah kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh patut bersyukur kepada Allah di dalam satu kesadaran bahwa Allah mengasihi kami dengan Ia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi penebus akan segala dosa-dosa kami. Sehingga kami orang-orang berdosa, orang-orang yang ada di dalam murka Allah, kini kami telah menerima akan keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hati kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas karya keselamatan yang Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Karena itu biarlah sungguh hidup kami, sungguh hidup menyenangkan, sungguh hidup mengasihi Tuhan, hidup sungguh percaya kepada Tuhan, hidup sungguh taat kepada kehendak Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kami atas karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Hari ini bersama dengan umat-umat Tuhan di tempat ini, jemaat ini, boleh kembali hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Sungguh kami memohon Tuhan melayakkan setiap kami, memperkenankan setiap diri kami, agar sungguh lewat ibadah yang kami lakukan hari ini, sungguh-sungguh kami boleh mengalami akan perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh mengalami akan lawatan dan kuasa Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hatinya Tuhan. Mari berkati ibadah kami, ya Allah. Mari berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Oleh anugerah Tuhan akan memampukan kami, sehingga setiap pelayanan kami lakukan menyenangkan, memuliakan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini, yang sudah siap beribadah, mari berkati mereka, tolong mereka, fokus mereka, konsentrasi mereka sungguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah ibadah kami, diberkatilah segala sarana yang kami gunakan di dalam ibadah ini, diberkatilah juga seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan sepenuhnya ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh umat Allah, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Satu, sincing, wo sin sang ti, chen nan te fu,
创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受赦埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在人的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。Amin. Kita masih tetap berdiri. Karya terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika Kristus diberikan kepada kita. Kristus diberikan sebagai korban untuk menghapus dosa-dosa kita, sehingga lewat pengorbanan Kristus kita dapat memperoleh keselamatan. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan pujian karya terbesar. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar angkat bunyi satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
silakan duduk. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau baca bacaan bertanggapan kita di kitab Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang 23, saudara-saudari ayat yang ke-24. Kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjaga imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Bacaan pertama kita sampai di sini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkannya. Sebelum itu kita naikkan pujian firman-Mu.
pagi, firman-Mu ku taruh dalam hatiku. Pujian ini sekali lagi. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh satu kesadaran bahwa firman-Mu ku taruh di dalam hatiku agar ku tak berdosa. Artinya bahwa ketika kita menghidupi firman Allah, maka hidup kita akan tertolong untuk tidak melakukan hal-hal yang dosa. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku. Biarkan singer saja yang bernyanyi. Bapak Ibu bernyanyi di dalam hati dengan suara yang pelan. Mari kita resapi akan pujian ini. Jadikan ini sebagai doa, permohonan kepada Allah. Biarlah sungguh firman Tuhan kita taruh di dalam hati kita. Biarkan singer dan pemimpin pujian untuk menaikkan pujian ini. Bapak Ibu sambil memohon belas kasihan. Bapa, dalam hatiku, agar sungguh-sungguh firman-Mu kami taruh dalam hati kami. Kami mau menghidupi firman-Mu agar kami tak berdosa di hadapan-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan-Mu lewat firman-Mu. suaramu, suara pelita terang di jalan hidupku. Tolong kami ya Bapa. Semua akan berlalu, namun firman-Mu kekal, firman-Mu tetap.
sekalipun dunia akan binasa, namun firman-Mu selamanya. Tolong kami ya Bapa, agar sungguh-sungguh firman-Mu ada di dalam hati setiap kami. Kami dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk menghidupi akan firman itu, untuk menjadi terang di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, dekatkanlah kami dengan firman-Mu, agar sungguh-sungguh kami menjalani hidup yang berkenan, yang memuliakan, yang menyenangkan Tuhan. Jadikan ini sebagai doa di dalam hidup setiap kita. Firman-Mu, ya Tuhan, tolong kami, kasihani kami. Kami tahu Bapa, kami lemah, kami sering kali tidak hidup di dalam firman-Mu. Bahkan kalau kami tidak hidup di dalam firman-Mu, maka disitulah kami berdosa. Karena itu Tuhan, tolong kami agar sungguh boleh mendekatkan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau selalu dekat dengan firman-Mu ya Allah, untuk terus boleh mengajar kami, untuk terus boleh membimbing kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan tantangan ini. Kasihani kami umat-umat ini Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan, memuliakan ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Akan berlalu segala firman-Mu, dunia akan binasa, firman-Mu selamanya. Silakan Bapak Ibu duduk. Sungguh pujian yang begitu indah bahwa ketika kita dekat dengan firman, kita menghidupi firman, kita ada di dalam firman, maka di sanalah kita tidak akan berdosa. Tetapi tatkala kita tidak lagi sesuai dengan firman, maka di sanalah kita berdosa. Karena itu kita terus memohon Tuhan menolong kita untuk kita terus boleh hidup di dalam firman itu, untuk kita terus dekat dengan firman itu. Hanya dengan kita dekat dengan firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, maka kita tidak akan berdosa. Tetapi tatkala kita jauh daripada firman, di sanalah kita akan hidup di dalam rupa-rupa dosa. Karena itu biarlah kita terus memohon Tuhan menolong kita untuk kita boleh menghidupi akan firman itu. Memang tidak mudah, tidak gampang, sebab tantangan, godaan itu selalu akan datang. Tetapi dengan kekuatan firman menolong kita.
Mari kita tundukkan kepala kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kami menyadari ya Allah bahwa kami lemah, kami terbatas, bahkan seringkali kami dikuasai dan diperbudak oleh rupa-rupa kedagingan hawa nafsu kami, dan membuat kami jauh daripada firman-Mu. Hari ini Bapa, lewat pujian ini, kami boleh kembali disadarkan, diingatkan, bahwa hanya dengan firman Tuhan, saat firman itu ada di dalam hati kami menghidupi firman, kami dekat dengan firman, maka di sanalah kami ditolong untuk tidak hidup di dalam dosa. Karena itu kami memohon belas kasihan dari Allah Roh Kudus, untuk terus boleh memampukan kami, untuk terus boleh menolong kami, untuk terus boleh dekat dengan firman, untuk terus boleh belajar, untuk terus menaruh firman itu di dalam hidup kami menghidupi firman itu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih, tolong kami. Saat ini Bapa, setelahnya kami memuji, mengagungkan Engkau di dalam puji-pujian kami. Saat ini kami mau mendengarkan Tuhan kembali berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Buka hati kami Bapa, tuntun kami Bapa, untuk boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh boleh menerangi hati kami, mengubahkan hidup kami, menuntun kami untuk menjalani kehidupan yang berkenan, yang memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan dengan seluruh keterbatasan, dengan seluruh keberdosaan, tolong agar sungguh hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus, yang suci ini, dan itu sungguh menjadi kesaksian yang baik. Mari berkati setiap kami Bapa untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom. Ya, senang sekali pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, boleh bersama-sama kembali memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah ini. Dan sungguh biarlah ibadah yang kita lakukan di setiap minggunya ini bukan sebuah hanya kegiatan rutinitas yang kita lakukan di setiap minggu, tetapi sungguh-sungguh itu adalah sebuah kerinduan hati kita untuk terus boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah. Sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Hidup kita bertumbuh, rohani kita semakin bertumbuh dan menjadi kesaksian baik bagi banyak orang. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema kita minggu hari ini sebagai lanjutan dari seri khotbah kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Sebenarnya teks ini sebenarnya dari ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Tapi kita tidak akan membaca kembali, saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini korban yang sempurna. Namun jauh sebelum kita sampai kepada melihat tentang korban yang sempurna, saya mau mengajak kita untuk melihat sedikit di dalam mengapa muncul yang namanya korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama, sistem peribadatan bangsa Israel atau umat Tuhan
itu sepenuhnya diselenggarakan oleh para imam dan dikepalai oleh seorang imam besar. Jadi sistem peribadatan di dalam perjanjian lama itu sepenuhnya diselenggarakan oleh para imam dan dikepalai oleh seorang imam besar. Imam besar di dalam perjanjian lama adalah satu jabatan rohani yang tinggi, khususnya di dalam berkaitan dengan bait suci yang berkenaan dengan penyelenggaraan korban. Imam besar bertanggung jawab menjadi pengantara umat dengan Allah. Karena itulah imam besarlah dia yang masuk ke balik tirai kemah suci atau masuk ke dalam bait suci untuk mengadakan upacara pendamaian yang mewakili umat manusia, umat Tuhan untuk datang kepada Allah dengan mempersembahkan korban. Jadi pada masa perjanjian lama, jika seorang berdosa di hadapan Allah, maka ia tidak boleh langsung datang sendiri, datang kepada Allah untuk meminta pengampunan dosa. Dia tidak boleh langsung datang. Misalnya saya berdosa, ini perjanjian lama, kalau saya berdosa, saya tidak bisa langsung datang kepada Tuhan, kepada Allah untuk memohon ampuni aku ya Tuhan. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu terlalu suci. Karena Allah itu terlalu kudus. Sehingga konsekuensinya atau akibatnya ketika seseorang langsung datang kepada Allah, maka konsekuensinya adalah manusia langsung mati, langsung meninggal. Kenapa? Karena Allah itu terlalu kudus, terlalu suci, sehingga tidak bisa dihampiri oleh manusia yang berdosa, manusia yang kotor. Ingat di dalam kisah Musa pada waktu melihat penglihatan yang hebat, yaitu semak duri menyala di dalam Kejadian di dalam di dalam Keluaran 30 ayat 18 sampai 20, saat Musa melihat penglihatan yang hebat, semak duri terbakar namun tidak membakar semak itu, lalu kemudian Musa hendak pergi ke sana untuk melihat peristiwa besar itu. Saat Musa hendak mau melihat ke sana, Allah mencegah dia. Supaya apa? Kenapa Allah mencegah Musa supaya tidak ke sana, supaya Musa jangan mati. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah tidak dapat dihampiri, tidak dapat didekati oleh manusia yang kotor, ya manusia yang berdosa. Karena Allah itu terlalu suci, Allah itu terlalu kudus. Kita juga bisa melihat di dalam Kitab Keluaran pasal yang 30 ayat Keluaran pasal 30 ayat 18 dan 20 sampai 21 tentang peraturan seseorang yang datang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah imam dikhususkan oleh Allah untuk melayani manusia berdosa datang kepada Allah yang suci, Allah yang kudus, dan sebaliknya imam yang dikhususkan ini membawa pesan Allah kepada manusia yang berdosa. Ini perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, tetapi persoalannya, masalahnya yaitu masih sama. Masalahnya apa? Yaitu bahwa para imam di dalam perjanjian lama mereka juga adalah manusia berdosa. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap kali imam menyelenggarakan korban, maka haruslah ia mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk dirinya, untuk pengampunan dosanya terlebih dahulu,
baru sesudah itu ia mempersembahkan korban untuk dosa umatnya. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 27 tadi saya baca. Lalu kemudian persoalan yang berikutnya adalah tentang imam besar di dalam perjanjian lama, yaitu dikatakan bahwa tidak ada seorang imam yang menjadi imam untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-23. Jadi imam itu tidak ada yang bisa sampai selama-lamanya di dalam perjanjian lama. Kalau imam besar itu sudah tua atau meninggal, maka diganti. Tidak bisa tetap untuk selama-lamanya. Lalu kemudian berikutnya tentang imam di dalam perjanjian lama. Mereka adalah imam yang dipilih itu juga tidak sembarang. Tidak boleh sembarang. Haruslah berasal dari keturunan Harun, suku Lewi. Tidak boleh sembarang. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita menyimpulkan, menarik sebuah kesimpulan, maka imam di dalam perjanjian lama yang berdasarkan imamat Lewi tidaklah sempurna, terbatas, sebab imam besar di dalam perjanjian lama tetaplah manusia berdosa. Ini poin penting untuk kita memahami, untuk kita mengerti penjelasan selanjutnya. Bahwa imam perjanjian lama itu tidak sempurna, yang setiap harinya harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri untuk dosanya, baru sesudah itu untuk umatnya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, imam yang menjadi pengantara, dia sendiri adalah pribadi yang berdosa. Ini konsep perjanjian lama. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan beralih kepada imam besar agung di dalam perjanjian baru. Pada saat ini kita akan beralih kepada imam besar agung yang ada di dalam perjanjian baru, yang keimamatannya tidak lagi menurut peraturan Harun. Sebaliknya, menurut peraturan Melkisedek. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 20, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-17. Namun sebelum kita melihat ini, saya mau mengajak kita untuk melihat dulu, ya, untuk melihat dulu tentang siapa sih Melkisedek itu? Siapa sih Melkisedek sebenarnya? Karena imam besar agung yang ada di dalam perjanjian baru itu ditentukan berdasarkan peraturan Melkisedek sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang tadi saya tunjukkan. Lalu kemudian pertanyaan kita, lalu Melkisedek itu siapa? Siapa Melkisedek itu? Bapak Ibu Saudara, Melkisedek adalah sosok misterius yang tidak banyak dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita hanya akan menemukan di dalam perjanjian lama itu hanya 2 kali dicatat. Yaitu perjanjian lama yang muncul di kisah Abraham. Di pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Lalu kemudian di dalam Mazmur 110 ayat yang ke-4 di dalam perjanjian lama. Dikatakan bahwa Abraham setelah ia pulang berperang mengalahkan raja-raja Kedorlaomer, maka Abraham datang memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, dan Melkisedek kemudian memberkati dia. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, nama Melkisedek itu beberapa kali disebutkan secara khusus di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 5 ayat 6, ayat 10 sampai 11, lalu kemudian di dalam Ibrani pasal 6 ayat 20, dan
di dalam pasal yang ke-7 yang hari ini kita baca. Nah, saudara-saudara, dia disebut, Melkisedek itu dia disebut, dikatakan tidak berbapak. Melkisedek ini ya, tidak beribu, tidak bersisila, tidak punya silsilah, lalu kemudian harinya itu tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Lalu kemudian pasal 7 ayat 3 memberikan arti, memberikan penjelasan nama Melkisedek itu adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem yang yaitu Raja Damai Sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keimamatan Melkisedek dicatat bahwa tidak ditetapkan berdasarkan keturunan Harun pada pasal 7 ayat 11 sampai 12. Dan keimamatannya itu bersifat kekal karena ditetapkan oleh Allah sendiri. Di dalam Mazmur 110 ayat 4. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 17. Nah, saudara-saudara, dengan ayat-ayat Alkitab yang singkat ini, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Melkisedek adalah yang muncul di dalam perjanjian lama merupakan satu gambaran, merupakan satu bayangan tentang imam besar agung yang akan kemudian muncul di dalam perjanjian baru. Jadi sosok misterius Melkisedek yang muncul di dalam perjanjian lama itu adalah bayangan atau gambaran tentang imam besar agung yang akan muncul kemudian di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat tentang sosok imam besar agung yang ada pada diri Yesus Kristus yang ditentukan berdasarkan peraturan Melkisedek. Mari kita melihat, memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk melihat sosok imam besar agung yang ada di dalam diri Yesus Kristus yang ditentukan menurut atau berdasarkan peraturan Melkisedek. Tadi Melkisedek yang tadi saya sebutkan di atas. Di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-10 dia katakan seperti ini. Ia, yaitu Yesus Kristus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-6 ayat 20 dia katakan begini. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar selama-lamanya. Pasal yang ke-7 ayat 17 dia katakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang saya ungkapkan, saya slide-kan ini menguatkan atau meneguhkan bahwa Yesus Kristus adalah imam agung besar yang berdasarkan peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk lebih dalam lagi, menarik lebih dalam lagi. Mari memperhatikan tentang keimamatan Yesus Kristus yang berdasarkan peraturan Melkisedek. Mari kita memperhatikan lebih dalam lagi. Keimamatan Yesus Kristus dikatakan selama-lamanya. Tidak beralih pada orang lain, ayat yang ke-24. Artinya bahwa keimamatan Yesus Kristus itu kekal, tidak dapat berpindah tangan. Kalau di dalam perjanjian lama, imam harus berganti saat imam besar itu sudah tua, sudah mati harus diganti. Tetapi di dalam perjanjian baru, imam besar agung di dalam Kristus Yesus itu tidak bisa beralih, tidak bisa dipindah tangankan. Kemudian, keimamatan Yesus Kristus itu tidak berdasarkan menurut keturunan Harun. Kalau di dalam perjanjian lama, imam itu harus berdasarkan keturunan Harun, tetapi Yesus Kristus, imam besar Yesus Kristus yang ada dalam diri Yesus Kristus, dia bukan keturunan Harun, bukan. Bahkan dia disebut dari suku Yehuda. Saudara-saudara, selanjutnya
Mari kita memperhatikan. Dikatakan bahwa keimamatan Yesus Kristus itu ditetapkan oleh Allah sendiri menurut peraturan Melkisedek. Pasal 5 ayat 10, pasal 6 ayat 20. Keimamatan Yesus Kristus itu ditetapkan oleh Allah sendiri menurut peraturan Melkisedek. Selanjutnya, keimamatan Yesus Kristus itu sempurna. Ayat 26 ya, boleh Bapak Ibu perhatikan. Keimamatan Yesus Kristus itu sempurna. Karena dikatakan di sana ayat 26, dikatakan bahwa saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari manusia berdosa, bahkan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar agung yang demikian inilah. Imam besar, sosok imam besar agung yang demikian inilah yang Bapak Ibu dan saya perlukan. Bapak Ibu butuhkan untuk menjadi pengantara bagi kita kepada Allah yang kudus, Allah yang suci. Coba Bapak Ibu, coba pikirkan baik-baik. Kalau tadi di dalam imam perjanjian lama itu harus mempersembahkan terlebih dahulu korban untuk dosanya sendiri, baru sesudah itu mempersembahkan untuk umatnya. Di dalam diri Yesus Kristus, imam agung besar di dalam diri Yesus Kristus itu tidak demikian. Kenapa? Karena dikatakan karena ia sempurna, saleh, tanpa dosa, tanpa noda, dia terpisah dari manusia, bahkan lebih tinggi dari tingkat sorga. Karena itulah imam besar agung yang demikian inilah yang Bapak Ibu dan saya butuhkan. Imam besar agung yang demikian inilah yang kita perlukan untuk menjadi pengantara bagi kita manusia kotor, manusia berdosa, datang kepada Allah yang kudus, yang suci. Karena itu penting sekali untuk kita mengerti ini. Mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Jadi tidak hanya sekedar kita, oh saya percaya Yesus, saya dibaptis, percaya Yesus. Tapi hanya sekedar itu. Tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar agung yang demikian yang ada di dalam diri Yesus Kristus inilah yang kita butuh, yang kita perlukan untuk menjadi pengantara bagi kita dengan Allah yang suci. Imam besar agung di dalam Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya, mencurahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau di dalam perjanjian lama harus membawa korban untuk dicurahkan, darahnya diambil lalu kemudian dipercikan, di dalam diri Yesus Kristus dikatakan darahnya sendiri, dirinya sendiri dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk menjadi korban yang sempurna untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan Yesus mempersembahkan darahnya sendiri, ia memohon pengampunan Allah atas segala dosa-dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu lagi waktu kamu berdosa datang bawa kambing, bawa domba, potong supaya dosamu diampuni. Tidak lagi. Sekali untuk selama-lamanya darah Kristus itu terlalu mahal, telah diberikan, telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kristus adalah imam besar bagi kita untuk selama-lamanya. Keimamatannya tidak dapat beralih pada orang lain. Karena Yesus Kristus sang imam besar itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena itulah ayat 25 dikatakan, karena itulah ia sanggup menyelamatkan. Itulah sebabnya ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna bagi mereka yang datang kepadanya. Oh saudara-saudara, karena pengorbanannya yang begitu besar itu, mencurahkan darahnya, menyerahkan tubuhnya untuk menjadi korban, itulah sebabnya ia dapat dan sanggup menyelamatkan kita.
Keimamatannya tidak beralih, tetapi selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah imam besar agung, dan yang telah menjadikan dirinya menjadi korban yang sempurna untuk menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari itu, kita mengerti itu, bahwa Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosaku, kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih karena kita memiliki imam besar agung yang demikian. Sehingga kita tidak harus lagi datang kepada imam untuk memohon pengampunan kepada Allah, memohonkan pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita yang harus dilakukan berulang-ulang. Kita tidak perlu lagi membawa korban untuk dipercikan darahnya untuk pengampunan dosa kita. Tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi ada namanya hari korban. Tidak ada lagi bagi kita orang percaya. Imam besar agung di dalam diri Yesus Kristus telah mengerjakannya secara sempurna dan tuntas bagi kita. Jadi pengorbanan Kristus itu di kayu salib telah mengerjakan segala pelanggaran, menanggungkan segala pelanggaran dosa kita, dan ditanggungkan kepadanya secara sempurna dan tuntas. Karena itu saudara-saudara, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita atas imam besar agung yang demikian, yang telah menjaminkan akan masa depan keselamatan kita. Bagaimana respon kita? Adakah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia? Ini pertanyaan penting. Adakah engkau dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang telah menjadi imam besar agung bagimu, yang telah menyerahkan dirinya menjadi korban sempurna bagimu atas dosa-dosamu? Adakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Bukan hanya menjadi Kristen, bukan hanya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen setiap minggu ke gereja, bukan hanya itu. Tetapi sungguh-sungguh mempercayai Dia, sungguh-sungguh berserah kepada Dia, mengasihi Dia dengan sungguh. Sudahkah engkau dan saya taat? Sudahkah engkau dan saya setia kepada Dia yang telah menjadi korban sempurna atas segala pelanggaran dosa-dosa kita, yang telah menanggung segala pelanggaran dosa-dosa kita? Adakah kita sungguh-sungguh taat? Adakah kita sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh mengasihi Dia di dalam hidup kita? Adakah? Sudahkah kita hidup selaras dengan kehendak-Nya? Sudahkah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk kemuliaan bagi Dia? Ataukah kita masih lebih condong kepada keinginan hawa nafsu kedagingan kita? Kalau Kristus sedemikian mengasihi Anda dan saya, bukankah sudah selayaknya kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Dia, menyerahkan Dia, bahkan menyerahkan seluruh totalitas hidup kita untuk kemuliaan bagi Dia? Saudara-saudara, betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena oleh Dia, karena di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, kita memperoleh kepastian, jaminan hidup yang kekal di dalam ayat yang ke-22. Sehingga kita terhindar dari murka Allah yang menyala-nyala. Tidak ada yang perlu saudara dan saya gentarkan. Tidak ada yang perlu saudara takutkan lagi. Karena masa depan keselamatan kita sudah jelas tergenapi di dalam karya pengorbanan Yesus Kristus. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran, ketakutan nanti kalau saya mati saya di mana? Kalau saya meninggal saya bagaimana?
Tidak perlu lagi engkau khawatirkan dan takutkan itu. Sebab masa depan keselamatan kita itu sudah jelas dan pasti tergenapi di dalam karya pengorbanan Yesus Kristus. Bukankah Yesus berkata, akulah hidup? Ketika engkau percaya kepada Dia, maka engkau hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita renungkan pulang ke rumah. Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar sudahkah Tuhan Yesus menjadi imam besar di dalam hidupmu hari ini? Apakah apakah engkau mau sungguh-sungguh mau hidup dipimpin oleh Dia? Dan adakah kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai imam agung besar yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, adakah kita rindu, adakah kita mau meneladaninya dengan kita melayani sesama, melayani gerejanya, melayani pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, sebagai bentuk respon akan karya Tuhan yang begitu agung dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung bagi kami, yang telah menjadi perintis bagi kami, bahkan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri menjadi imam agung selamanya, dan yang telah menyerahkan hidupnya, mencurahkan darahnya menjadi korban yang sempurna atas segala dosa-dosa kami. Kebenaran Kristus telah menjadi kebenaran kami. Karena itu, biarlah sebagai respon kami mau sungguh-sungguh taat. Kami sungguh-sungguh mau setia. Kami sungguh-sungguh mau mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan Yesus telah menjadi jaminan bagi kami. Kami tidak perlu lagi takut, gentar menghadapi lika-liku dunia yang tidak pasti ini. Sebab kami telah memegang janji Tuhan. Kristus yang telah mati dan bangkit menjadi jaminan keselamatan kami. Karena itu kami mau percaya, kami mau taat, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Terima kasih. Oleh Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman ini. Di dalam nama-Mu Yesus. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian Jadi Seperti-Mu. Pada pengulangan lagu, petugas persembahan dipersilakan untuk menjalankan kantong persembahan.
satu kali lagi sambil menjalankan persembahan. Petugas persembahan dipersilakan. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. kita angkat pujian satu kali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami masih boleh ada sampai saat ini, datang ke tempat ini bersama-sama untuk memuji dan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian, kiranya pujian ini boleh mewakili hati kami pada Engkau ya Tuhan. Biarlah boleh berkenan dan diterima di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami tanam dalam kehidupan kami, sehingga kapan dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pada hari ini juga, kami juga sudah memberikan persembahan. Kami juga tahu persembahan yang kami berikan semua itu berasal dari Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau terima sebagai ucapan syukur kami, dan boleh Engkau berkati untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Amin. Masih ada sukacita? Atau sudah lapar? Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam warta jemaat. Namun sebelumnya, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita hari ini? Di sebelah kiri saya ada Seli ya. Ini masih tetap berdiri ya. Di atas apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita? Oke ya, ada Seli bersama dengan kita yang pertama kali beribadah hari ini. Dia adalah teman-teman guru-guru dari Immanuel. Ya, kita bersyukur boleh hadir hari ini. Kami senang sekali Seli boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kita kasih aplaus dulu ya. Ya. Oke, silakan duduk. Ya, ini temannya mereka Winda, mereka Acing, mereka Ella begitu ya. Teman-teman mereka ngajar di IBC ya. Jadi dia bergereja di Megamall ya, di daerah Megamall gitu ya. Oke ya. Kami senang sekali hari ini boleh hadir bersama dengan kami ya. Kalau lain waktu pas lagi ke Kumpai dan mau beribadah di tempat ini, kami sangat senang sekali ya. Kita bersyukur ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Kertasnya itu ketinggal di kantor ya enggak apa-apa. Saya baca dari sini saja ya. Mata saya ini kayaknya agak rabun ya. Oke, pengkhotbah pada minggu depan saya sendiri, pemimpin pujian Lia, backing vokal Nanda Ella dan Helen, musik saudara Kevin, Eko, Desi dan Acing. Kemudian petugas persembahan Ibu Juncai dan Ibu Asiu. Lalu kemudian petugas perjamuan kudus Winda, Eli dan Levina. Yang saya pikirkan tadi itu adalah minggu depan itu udah tanggal 1 ternyata gitu ya. Aku masih pikir tanggal 31 ya. Oke ya, Winda, Eli Kurniawati dan Levina. Next. Lalu kemudian untuk pelayanan di ibadah sekolah minggu, ceritanya adalah Raja Saul mengejar Daud. Nah, cerita firman Tuhan penginjil Chris, pemimpin pujian Helen dan Vivi, pemusik saudari Acing. Lalu kemudian di ibadah tunas remaja, mungkin justru untuk saat ini dari kitab Ester pasal 4 ayat 12 sampai 17. Lalu kemudian pembicara Pendeta Kok Kuangsu, pemimpin pujian Mei Mei, singer Veriska dan Jaslyn, lalu kemudian musik Emma dan Ko Hui, lalu kemudian petugas persembahan Yeni dan kemudian operator LCD Valen. Lanjut. Nah, ini laporan persembahan yang masuk di sepanjang minggu yang lalu. Ibadah raya umum sebesar 929.000,
Lalu kemudian ibadah Jumat Agung 955.200. Lalu kemudian persembahan diakonia pada minggu kedua bulan ini 575.000. Lalu ibadah sekolah minggu 135.300. Ibadah tunas remaja 758.000. Lalu kemudian pemuda 69.000 rupiah. Kemudian persembahan persepuluhan yang masuk VL 150.000. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara yang ingin mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai, saudara boleh langsung di scan barcode di dalam beberapa aplikasi ataupun langsung di nomor rekening gereja kita. Nah, kiranya sungguh segala apa yang kita lakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dipermuliakan dan sungguh boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang telah dipersiapkan untuk melayani di sepanjang minggu ini, mari saudara-saudara mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh agar sungguh pelayanan kita boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagi saudara yang berhalangan, mohon diberi informasi kepada kami supaya kami boleh segera untuk mengganti akan keterhalangan saudara tidak bisa datang beribadah dan tidak bisa melayani. Nah, kecuali pas hari Minggu pagi saudara mules dan sakit perut, ya itu tidak, ya kita sulit untuk bilang lebih awal. Tapi kalau memang sudah terencana, lebih baik langsung konfirmasi kepada kami. Oke, terima kasih untuk segala persiapan dan segala yang telah dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, disampaikan kepada seluruh majelis bahwa pada minggu depan akan ada rapat pleno. Karena itu setiap majelis boleh mempersiapkan laporan dan untuk dibahas di dalam rapat pleno majelis. Nah, jemaat sekalian, aktivis diundang untuk hadir di dalam retret ya sinode, retret pekerja sinode GKKB yang akan dilakukan secara online. Ya, pembicaranya itu adalah pendeta siapa namanya? Pak Yakub, ya Pak Yakub Susabda. Ini enggak kelihatan sekali ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu silahkan boleh bergabung bersama untuk pembinaan tentang pemimpin yang sehat secara emosi. Jadi mari bergabung bersama dengan kami untuk di dalam retret pekerja ini. Oh, saya bukan pemimpin, minimal kita adalah pemimpin di dalam diri kita sendiri ya. Jadi ini cukup bagus untuk Bapak Ibu boleh hadir dan kita tidak perlu ke Pemangkat, tidak perlu ke Singkawang. Kita cukup di rumah menggunakan kuota. Sekarang wifi juga banyak. Di gereja juga kalau mau, aku di gereja saja Pak Mun, enggak apa-apa. Di gereja ada wifi 50 Mbps, jadi itu sangat cepat sekali untuk Bapak Ibu akses di sana ya, ikut di sana ya. Kalau Bapak Ibu mau hadir di sini. Oke, demikian warta jemaat. Ya, karena sudah tidak ada ya. Jadi demikian warta jemaat atas perhatian kita semua. Diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan sepelayanan yang hari ini boleh melayani. Terima kasih juga jemaat Tuhan yang boleh hadir hari ini. Mari terus boleh setia, taat kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Hidup ini adalah kesempatan. Suatu waktu, suatu saat kita tidak akan mampu lagi. Kita tidak akan ada lagi. Karena itu selagi masih Tuhan beri kesempatan, mari gunakan itu untuk terus dekat dengan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala pujian hormat kepada Tuhan kita. Kita naikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita akan menerima doa berkat dan kita akan mengaminkannya bersama-sama di dalam pujian. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi jaminan akan keselamatan kita, dan di dalam pimpinan penyertaan, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali pada minggu depan di dalam rumah Tuhan di tempat ini.